Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak Novita. Sebelumnya, makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya buat bisa join Zoom bareng kelompok kami. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, tadi nggak jadi ketemu langsung. Mohon maaf sekali. Sebelum memulai wawancara malam hari ini, kami persilakan untuk Kak Novita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Siap. Perkenalkan ya, nama saya Novita Haryanti. Saya angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Alamat saya di Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Baik, terima kasih, Kak. Dan untuk kelompok kelima, dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Anissa, dipersilakan. Selamat malam Kak Novita. Perkenalkan nama saya Anissa Septianingsih. Halo Kak Novita. Perkenalkan nama saya Umi Humairah. Halo, Kak. Perkenalkan nama saya Febrina Arfiansyah Sandi. Halo Kak, perkenalkan nama saya Cynthia Putriandini. Halo Kak, perkenalkan nama saya Agustina Waswardini. Baik, pada malam hari ini kita akan mewawancarai Kakak untuk tugas kajian bahasa Inggris PAUD yang diampu oleh Bu Yuli Kurniawati. Pada malam hari ini kita akan mewawancara tentang isu yang sedang tren di PAUD. Baik, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama saja ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama, apa saja tren PAUD yang ada pada masa kini, Kak? Baik, terima kasih atas sambutannya dari teman-teman semua. Salam kenal juga ya. Jadi aku izin menjawab dari sudut pandang aku seorang mahasiswa dari BG PAUD itu sendiri. Nah, setahu aku teman-teman, kalau untuk dari apa ya tren masa kini ya di pendidikan anak usia dini, salah satunya yaitu uh, sistem dari manajemen sekolah. Nah, sekarang nih banyak sekolah-sekolah yang bersaing untuk mendapatkan apa ya ini ya kualitas dalam pendidikan sekolah ini yang ingin mencari sekolah PAUD yang benar-benar berkualitas, kemudian terpercaya guru-gurunya juga, kemudian sarana prasarananya itu aman untuk mereka belajar dan bermain di sekolah. Dan yang penting lagi yaitu lingkungan dari sekolah itu sendiri. Nah, untuk salah satu yang mungkin aku ketahui salah satunya itu. Kemudian yang kedua tren pendidikan anak usia dini saat ini yaitu dari seorang gurunya sendiri. Nah, guru sumber daya manusia di lembaga PAUD saat ini benar-benar harus menguasai segala hal, terutama dalam bidang daycare, dalam bidang psikologi, dari bidang pengajaran di dalam kelas, terus IT, dan mungkin dalam bidang kurikulum. Nah, sekarang semua guru harus paham elemen-elemen tersebut. Jadi dari dua
tren atau isu yang mungkin aku sedang ketahui saat ini, yaitu dari kualitas sebuah lembaga PAUD dan kualitas seorang guru di lembaga PAUD. Menurutku itu. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Silahkan kalau mau tanya lagi. Oke, baik untuk jawabannya Kak Novita. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, apa saja isu tentang PAUD yang kakak ketahui saat ini? Baik, itu tadi masih berkesinambungan dengan tren tadi ya. Nah, untuk isu saat ini mungkin banyak perkembangan anak dalam tanda kutip adalah stunting ya. Sekarang sedang sedang difokuskan bagaimana caranya stunting itu bisa berkurang di Indonesia, bahkan atau mungkin stunting harus berkurang lebih dari yang lebih baik lagi gitu. Apalagi di Kota Semarang sendiri. Kota Semarang ingin menjadikan stunting itu 0-0. Jadi anak di Kota Semarang harus bebas dari stunting. Nah, itu sulit teman-teman menurut aku. Nah, kenapa? Karena di sini difokuskan dari orang tuanya sendiri. Orang tua apakah sudah mampu menjadikan anak yang cerdas dan bermutu saat ini. Nah, rata-rata memang menurut aku belum bisa orang tua sendiri. Jadi orang tua harus bisa berkolaborasi dengan guru atau lembaga PAUD yang ada gitu. Nah, di sini maka apa lembaga PAUD yaitu tadi harus berkualitas. Mereka harus bisa berkolaborasi juga dengan pihak puskesmas, pihak dari kader posyandu, bekerja sama dalam mungkin dengan misal yang daerah di sekarang ya, contohnya misal dari puskesmas sekarang bekerja sama dengan prodi PGPAUD itu sendiri. Nah, itu sangat penting karena akan menambah relasi bagaimana cara isu stunting itu bisa berkurang dengan adanya relasi-relasi dari beberapa elemen yang peran di masyarakat. Nah, kemudian isu itu bisa berkembang atau tidak tergantung dengan bagaimana respon dari orang tua saat ini gitu. Sekarang mungkin pemahaman orang tua mengenai stunting itu kadang juga belum begitu paham. Stunting itu apa? Kenapa anak ciri-cirinya stunting itu bagaimana? Kadang orang tua mengabaikan itu. Nah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua yaitu mengenai perannya parenting. Nah, parenting orang tua tadi harus bisa sekarang ini modelnya zaman now ya. Apalagi orang tua sekarang harus paham tentang parenting, bagaimana yang baik dan benar. Jangan sampai parenting dari orang-orang dahulu atau orang-orang kuno itu disalahgunakan atau masih jadi panduan gitu. Sekarang banyak ilmu mengenai parenting. Nah, mungkin dari teman-teman yang sekarang ini di prodi PAUD bersyukur karena apa? Kita akan belajar mengenai parenting. Jadi kita adalah calon orang tua yang suatu saat nanti lebih paham tentang parenting itu. Jadi isu yang aku ketahui menurut aku menarik mengenai dari stunting dan parenting. Seperti itu teman-teman. Mungkin jawaban aku itu aja. Izin bertanya yang tadi stunting yang kerjasama dengan PG PAUD itu programnya seperti apa ya Kak contohnya? Oh ya, mengenai stunting tadi ya, mungkin teman-teman jika sudah tahu ya atau mungkin bisa bertanya dengan Bu Diana. Jadi prodi PG PAUD itu bekerja sama saat ini dengan Puskesmas Sekaran. Nah, di Puskesmas Sekaran itu ada namanya Puskesmas Pembantu, yaitu di daerah Patemon setelah pom bensin arah Kopi Jos. Nah, di situ ada Puskesmas Pembantu dari Sekaran, namanya Pustu ya kalau disingkat. Nah, itu ada daycare di sana. Jadi daycare kemarin sempat angkatannya Kak Novi itu diambil beberapa temannya Kak Novi buat ikut
masuknya itu di rekognisi. Jadi rekognisi mata kuliah. Jadi mereka menjadi pengasuh di daycare Pustuskaran. Nah, itu baru dilaksanakan dari angkatannya Kak Novi kemarin sepertinya. Nah, itu salah satu dari program yang mungkin dari daerah sekarang atau wilayah sekarang ingin mengurangi stunting pada anak usia dini, yaitu bekerja sama dengan Prodi PG PAUD yang ahlinya mungkin mereka percaya dengan dosen-dosen kita, karena dengan program-program yang ada di Prodi PG PAUD kita, jadi mereka tertarik untuk MOU menjadi mitra di dalam programnya Puskesmas sekarang bekerja sama mengurangi stunting dengan Prodi PG PAUD. Nah, mungkin yang ya tidak hanya stunting aja ya menurut Kak Novi. Jadi itu kita bisa tahu belajar bagaimana mengasuh anak-anak yang dalam tanda kutip mereka kurang parenting dari orang tuanya di situ. Nah, dari angkatan Kak Novi itu kebetulan ada namanya Kak Cilya, terus Kak Wanda, Kak Alifah. Ada 3 orang yang menjadi pengasuh di daycare Puskesmas Pembantu sekarang. Nah, itu. Begitu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain yang akan diajukan ke Kak Novita? Silahkan, boleh nih bertanya. Sharing aja sih kita mungkin apa yang jadi teman-teman pengen ketahui gitu. Di luar topik mungkin bisa atau gimana, silahkan. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan menyinggung tentang parenting ya Kak. Nah, terus bagaimana teknik parenting yang baik untuk anak gitu Kak, menurut Kakak? Oke, terima kasih. Mungkin dari sudut pandang aku pribadi ya, parenting itu seperti apa gitu ya, yang mungkin yang sesuai dan harus pahami. Nah, pandangan aku pribadi untuk parenting sendiri mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, salah satunya yaitu orang tua, keluarga dekat si anak tersebut. Nah, di sana di lingkup keluarga kan ada, kemudian ada kakek, nenek, mungkin tante, nah dan lain sebagainya. Nah, di situ anak harus dibangun karakternya dulu. Nah, bagaimana karakter anak itu bisa menjadi pondasi yang kokoh jauh lagi. Nah, di sini orang tua mungkin kebanyakan mengabaikan parenting yang saat ini yang mungkin lebih kekinian gitu ya. Nah, mungkin saat ini juga banyak remaja, salah satunya seperti kita ya, banyak yang masih kekang, keluar malam nggak boleh, terus padahal kita keluar malam juga nggak main, tujuannya kadang kita juga mau ngerjain tugas, mau cari nuansa baru, ilmu baru gitu kan. Nah, kadang orang tua sih ngapain keluar malam gitu. Jadi kayak itu mungkin parenting dahulu itu ya, karena kita masih dikengkang gitu loh sama orang tua. Padahal tujuan kita itu baik untuk kita sendiri dan orang tua. Nah, mungkin di sini dari apa ya, pengalaman tersebut saat ini banyak orang tua yang sudah paham gitu, karena adanya gadget, jadi orang tua bisa tahu nih bagaimana parenting di dunia anak yang baik gitu. Entah itu mereka lihat dari konten YouTube kayak parentingnya dari Nikita Willy, kemudian ada parentingnya dari
Raffi Ahmad dan Nagita tuh gimana ke anaknya. Nah, itu mungkin mereka bisa belajar dari kayak gitu. Nah, itu kita bisa ambil sisi positif dan jangan ambil sisi negatifnya gitu. Nah, menurut Kak Novi sendiri sih, parenting tergantung tadi ya dari bagaimana orang tua atau lingkungan keluarga membangun pondasi kepada anaknya sendiri. Nah, setelah mereka memberikan pondasi ke anak, bagaimana orang tua itu melanjutkan pondasinya gitu pada anak itu, entah anak sekolah atau tidak. Nah, kembali lagi ke orang tuanya, ingin anaknya ke depannya baik kembangan dan kembangnya itu uh, otomatis memikirkan anak. Nah, karena parenting dari orang tua itu berpengaruh berkelanjutan itu menjadi dewasa gitu. Jadi setelah mungkin dari dari lingkungan keluarga, orang tua harus berkomunikasi nih jika anak sudah masuk usia sekolah. Komunikasi seperti apa? Komunikasi kepada dari pihak sekolah bahwa anak saya mengalami seperti ini, anak saya kekurangan ini, anak saya harus seperti ini kan. Nah, mungkin itu menjadi konsultasi yang sangat penting ketika anak masuk sekolah di lingkungannya yang baru kembali gitu. Jadi parenting yang baik itu ya tergantung bagaimana pola pikir orang tua untuk anaknya di masa mendatang. Seperti itu. Terima kasih Kakak. Kak, saya izin bertanya, untuk yang parenting tadi itu, apakah di TK-TK yang pernah Kakak kunjungi, pernah ada program parenting yang mengikut sertakan orang tua untuk dapat melihat perkembangan anaknya di TK gitu Kak, atau evaluasi anaknya di TK yang dilaporkan kepada orang tua tersebut? Oke, aku izin menjawab ya. Jadi kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri ya, kebetulan aku juga udah ngajar ya di lembaga yaitu di PAUD. Nah, teman-teman mungkin juga merasakan sudah mengikuti magang satu sudah belum ya? Magang pertama di semester berapa ya? Iya, udah ya. Ya. Nah, jadi oke, jadi mungkin itu ya, mungkin kalian melihat observasi nih di sebuah lembaga, mesti akan melihat orang tua nganter anak yang hanya berangkat sendiri, kadang anak ya udah ditinggal gitu aja. Nah, itu kan hal-hal yang umum kita lihat ketika anak masuk di lingkungan sekolah. Nah, itu sebenarnya banyak orang menyadari seperti itu, padahal naluri seorang orang tua kepada anak gitu ya. Ya seharusnya ketika orang tua itu sudah memberikan fondasi atau karakter ketika parenting di rumah ya, sekolah berangkat sekolah mereka dibiasakan untuk salam, mencium tangan kedua orang tua, bahkan mungkin bye-bye atau dede gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Kak Nafi sendiri dari pengalaman lembaga PAUD, hal-hal seperti itu memang menjadi bahan ekunan gitu. Mungkin ketika orang tua atau mengambil perkembangan itu bisa berbeda sih. Kalau di Kak Novi sendiri, Kak Novi lakuin dilihat ketika ada momen semesteran seperti itu, jadi orang tua harus dikasih tahu gitu bagaimana anak selama 1 semester di sekolah. Jadi antara guru dan orang tua itu nyambung gitu, nggak ada komunikasi. Jadi misal kita di setiap kegiatan ada anak yang tiba-tiba nah kita juga harus memberikan parenting kepada orang tuanya. Mungkin orang tua nggak terima gitu anaknya jatuh di sekolah. Nah, kita juga harus memahamkan parenting itu ke orang tua anak tersebut gitu. Jadi memang seharusnya di lembaga-lembaga gitu memang harus ada sosialisasi parenting program yang sangat dilakukan gitu ya. Karena itu
apa ya, ada kaitannya gitu. Aduh, murid itu harus mempunyai program kayak gitu supaya orang tua juga tahu, oh anakku tuh sekolah uh, nggak anak aja gitu loh, yang sekolah tuh nggak anakku aja, tapi orang tua juga sekolah di sekolah anak tersebut. Nah, sekolahnya yaitu sosialisasi parenting yang mungkin dari lembaga itu sudah programkan secara rutin di semester atau mungkin di tengah semester seperti itu. Vita izin bertanya, melanjutkan Zoom yang tadi. Saat Iya, ini kan, silakan. ya saat ini kan sedang tren isu di PAUD tuh transisi dari SD ke TK ya Kak, di mana tes kelas hitung itu dihapuskan. Bagaimana tanggapan atau pandangan Kak Novita terhadap isu tersebut? Oke, izin menjawab ya. Kalau dari sudut pandangnya Kak Novi mengenai apa transisi itu tadi, calistung ya, benar nggak? Ya, atau apa tadi? Iya Kak. Oh iya, jadi calistung ya. Kalau menurut dari Kak Novi sendiri ya, sekarang kan kurikulumnya adalah Merdeka Belajar. Nah, di sini kan apa ya, kurikulum Merdeka ini memang dituangkan dari kementerian buat di setiap sekolah itu menerapkan pembelajaran yang merdeka untuk anak-anaknya itu sendiri. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang sudah lihat di lembaga observasi atau saat teman-teman berkunjung di sebuah TK, mesti kan beberapa sudah menghapuskan lembar kerja atau LKS gitu ya. Nah, itu ya karena dari kurikulum sekarang memang kebijakannya seperti itu. Nah, transisi itu tadi menjadi salah satu simpang siur juga mengenai saat ini banyak anak-anak yang mungkin di usianya belum bisa membaca ataupun ataupun belum tahu huruf gitu kan. Nah, ketika mereka di usia taman kanak-kanak atau kelompok bermain, mereka memang dunianya adalah bermain gitu. Pengenalan literasi dan numerasinya memang belum secara utuh gitu ya. Jadi mereka hanya dikenalkan sebatas bagaimana bentuknya, bagaimana cara pengucapannya seperti A, I, U, E, O, 1, 2, 3 seperti itu. Ketika guru SD yang mungkin saat ini masih banyak juga yang loh kelas 1 udah masuk kelas 1 belum bisa baca. Nah, itu jadi nggak seutuhnya kesalahan dari guru TK gitu. Itu adalah juga faktor gimana tadi parenting di rumah. Orang tuanya itu mendidik anaknya tuh hanya bergantung di sekolah saja atau punya teknik tersendiri gitu. Nah, jadi masih terkaitan ya dengan pertanyaan yang pertama dan kedua tadi mengenai parenting tadi. Nah, di sini berarti adalah tugas dari orang tua ketika di rumah. Bagaimana mengajarkan anak untuk mempersiapkan usianya itu secara matang menuju ke tingkat yang selanjutnya gitu. Memang di usia TK banyak tuntutan dari orang tua saat ini ya, masih banyak tuntutan orang tua. Bu, anak saya harus bisa ini ya besok targetnya. Bu, kenapa ya anak saya belum bisa baca ya gitu. Nah, ya nggak seutuhnya salah dari guru TK juga, bukannya membela ya, tapi karena memang kenyataannya orang tua juga belum bisa menjadi support yang baik untuk anaknya sendiri gitu. Jadi masalah isu tadi mengenai transisi yang baca tulis hitung atau yang lain sebagainya, literasi numerasi seperti itu ya. Ya karena kita juga menerapkan dari lembaga sekarang adalah dari Bapak Menteri itu Merdeka Belajar gitu ya. Jadi mereka ya benar-benar guru-guru menerapkan media pembelajaran yang
uh, perkembangannya tumbuh kembang anak yang penting terpenuhi gitu. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Kak Novita. Ya, sama-sama. Kak, izin bertanya. Eh, Tadi kan ada peran guru ya Kak ya. Jadi itu kan bukan kayak semua itu bukan salah guru gitu. Nah, sebagai guru PAUD, bagaimana guru dalam menstimulasi perkembangan kalistung anak di kurikulum Merdeka Belajar saat ini Kak? Oke, jadi izin menjawab ya, bagaimana peran guru tersebut ya. Saat ini kan banyak ya media yang mungkin guru harus update juga gitu. Sekarang nggak zamannya anak nulis, nebalin dari A, B, satu gitu. Nah, ya mungkin masih beberapa lembaga masih menerapkan itu sebagai dasar-dasarnya. Nah, mungkin ada yang lebih terbaru lagi gitu loh. Kayak yang saat ini kan media Lospat gitu-gitu kan. Media dari bahan alam. Nah, itu menjadi apa ya, pusat untuk anak nggak monoton belajarnya gitu. Anak juga mempunyai tingkat kebosanan. Nah, kita aja kalau nge-zoom atau mungkin kita kuliah terus kan kadang bosen ya karena medianya yang diajarkan hanya itu saja, PPT terus presentasi penugasan. Nah, kita aja punya rasa bosen gitu, apalagi anak-anak usia mereka yang memang sedang aktif-aktifnya belajar ke sana ke sini, lari ke sana lari ke sini, duduk di sana duduk di sini gitu kan ya. Jadi ya pinter-pinternya guru aja gitu loh. Kalau dari Kak Novi sendiri, sudut pandang Kak Novi ya, uh, seorang guru saat ini harus paham IT ya, harus update bagaimana metode pembelajaran yang tidak apa ya, klasikal gitu, nggak monoton ketika di kelas, supaya stimulus anak itu juga tercapai dengan baik, tetap tercapai dengan baik. Nah, mungkin dengan pengenalan kayak cara dikombinasi ya antara bermain dan juga belajar itu lebih efektif gitu. Jadi anak bisa tahu nih perkembangan motorik kasar, motorik halusnya, perkembangan kognitifnya, seninya. Itu jadi aspek-aspek perkembangan di anak itu bisa muncul di dalam situasi kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Nah, jadi peran guru menurut Kak Novi ya harus mempunyai metode-metode pembelajaran yang terkini gitu, yang nggak monoton. Anak jadi nyaman di kelas, anak jadi uh, tidak cepat bosen gitu. Terus ya mungkin dari seorang guru harus paham nih karakter dari anak itu sendiri. Setiap anak kan beda-beda ya karakternya. Mungkin ada mengalami gangguan atau mungkin ada anak yang spesial seperti ABK gitu atau speech delay. Nah, itu harus ada stimulus tertentu gitu untuk ke jenjang yang sekolah yang selanjutnya gitu. Jadi stimulus itu sendiri ya disesuaikan lagi dengan usia anak dan kebutuhan anak. Seperti itu. Makasih Kak.
Baik, Kak Novita atas jawabannya tadi. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan mengikuti Zoom kelompok kami. Sekian dari kelompok kami ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga perkuliahannya diberikan kemudahan ya teman-teman. Tetap semangat ngerjain tugas-tugas, terutama kita sama-sama berjuang ya. Kak Novi juga lagi PPL ini, lagi lamit ya istilahnya sekarang di TK Lab UNES. Mungkin kalau ketemu Kak Novi di jalan bisa disapa. Jadi mohon maaf ya tadi hari ini nggak bisa ketemu langsung karena memang ada kegiatan juga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan dalam berbicara. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan berkata. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum ingin ditanyakan lagi, boleh ini aja kita sharing aja lewat WA gitu. Semangat. Baik, Kak, terima kasih. Mau dokumentasi nggak nih? Boleh, Kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, Kak Novita, terima kasih atas malam hari ini. Maaf apabila kami ada tutur kata yang salah, dan maaf juga telah mengganggu waktunya ya, Kak. Oke, sama-sama.